Oke, my guys, so video hari ini sesuai thumbnail ya, jadi mengenai benefit dari kartu kredit. Singkatnya saya beli ini DJI Pocket Camera jatuh, nah itu biaya perbaikannya semua tuh ditanggung sama kartu kredit. Kartu kredit yang saya pakai untuk beli barang itu. Nah, sebelum kita ke bagian itu, saya jelasin dulu sedikit mengenai kartu kreditnya. So, mari kita lihat ke sini. Nah, di sini ada satu bank namanya JP Morgan Chase, ya itu bank gede juga ya. Tentu ada bank-bank lainnya di sini ya. Nah, dia itu pemain termasuk besar untuk segmen kartu kredit. Kalau Anda lihat nih, jenis kartu kredit itu bukan main, mereka ada 30 ya. Jadi ada yang travel card, ada yang cashback, terus ada yang no annual fee, hotel, airline, bisnis dan seterusnya. Saya tuh kartunya banyak kan punya Chase karena saya yang kejar itu ada yang travel, airline sama hotel. Kita suka jalan-jalan. Ya kebanyakan orang juga suka jalan-jalan kan. Kan sekarang problemnya jalan-jalan itu kan butuh uang kan. Bayar hotel, bayar tiket pesawat, rental car segala macam, belum makan, belum belanja, belum ini, belum ono gitu kan. Itu kan mahal gitu loh. Jadi saya manfaatkan promotion yang ada di Chase. Nah, kemarin ini saya jalan-jalan dari ke Hawaii. Nanti saya sertakan linknya di bawah. Itu gimana gambaran singkatnya aja, saya bisa pergi dengan bayar dolar amount-nya kecil karena saya pakai poin. Oke. Nah, kita lanjut dulu nih ya. So, kartu yang saya punya itu namanya Chase Sapphire Preferred Credit Card. Jadi ini salah satu cardnya si Chase. Nah, saya buka itu selalu pada saat ada promo kebanyakan. Contoh ini nih, sekarang lagi ada promo nih. Dapetin 100.000 poin untuk belanja 4.000. 3 bulan pertama dari di approve gitu kan. Nah, mungkin ada yang nanya, gila 4.000 tuh gede banget kan? Trust me, it's not. Pada saat saya buka itu saya selalu timingnya kita bikin tepat kan. Jatuh tempo, PBB, property tax, asuransi rumah, asuransi mobil. Sekali gebuk 3 lebih dari 4.000 itu mahal. Jadi saya udah sebentar aja udah terpenuhi gitu kan. Ngantongin 100.000 poin. Nah, dia bilang 100.000 poin itu identik kira-kira dengan $1.250 untuk travel. Jadi poinnya ini kita akan transfer ke airline, tentu airline yang harus dia support ya, kayak United, American punya airline. Terus untuk Asia dia Singapore Airlines, tuh hotel dia Marriott masuk. Marriott tuh chain ini besar sekali. Karena Marriott tuh banyak caplok hotel-hotel lain kan. Nah, yang mungkin orang nggak tahu 1.250 ini tuh sebenarnya ya gede sih. Saya kasih gambaran ini contoh ya. Ini saya ambil dari Singapore Airlines, trip dari San Francisco ke Jakarta. Ini untuk Maret bulan depan. Ya, tanggalnya nggak reasonable sih. 28 Maret, balik 30 Maret. Terbang aja udah hampir 2 hari. So, jadi intinya ini cuma kasih lihat bahwa 1.250 tuh bisa apa? Jadi ini untuk off-peak season itu $715 kira-kira nih untuk round trip. Nah, kalau Anda lihat nih, berapa hari sebelumnya round tripnya tuh 1.300. Hampir 2 kali lipat. Jadi, ya again, tergantung orang mau travel itu, apakah waktunya itu, fleksibel atau harus tanggal segitu. Kalau memang fleksibel, enak kita bisa atur kan, cari yang murah. Karena beda 1-2 hari aja harga bisa beda. Ini saya ambil tadi pagi, sekarang mungkin dilihat udah berubah kan. Airline selalu gitu harga fluktuatif, naik turun, naik turun, naik turun. Jarang ada yang fix sama terus gitu loh. Oke, jadi ada bayangan ya. Nah, kalau untuk 2 orang kan kira-kira 1.400 nih. Tadi kan dapat kira-kira equivalent 1.250. Berarti kan kurang $150 kan. Gampang lah tanda kutip lah. Kalau memang kita well plan, months ahead kita udah tahu mau travel, ya kumpulin belanja supermarket, belanja apa pakai kartu itu kan dapat poin tuh. Nanti poinnya itu akan jadi dollar amount yang kita bisa pakai untuk redeem di airline. Oke. Nah, kartu kredit yang saya punya ini itu benefitnya banyak ya. Kalau Anda lihat nih ada 38 benefit. Nih ada account protection, ada fraud alerts, terus ada chip enable, zaman sekarang udah chip semua sih kayaknya. Terus zero liability protection, jadi kalau ada yang tembak kartu kredit kita bisa kasih bukti bahwa kita misalnya nih terjadinya ada di Rusia gitu kan, saya fisiknya di sini kok. Terus kita punya bukti nggak ada online transaction, kirim ke alamat yang di Rusia whatever, mereka akan investigasi, biasanya kita nggak usah bayar. Oke. Terus yang kedua dining, kategori dining, Despace ini mirip-mirip ini sih kayak GoFood gitu ya, GrabFood lah, mirip-mirip gitulah. Lalu rewards, ya macam-macam. Contoh ini kalau saya pesen booking maksudnya pesawat, hotel, rental car lewat websitenya Chase, dia punya itu berapa nominal dolarnya dikali 5 itu jadi poin. Jadi yang kita mau kejar tuh justru berapa kalinya ini kan, karena cepat biar naiknya kan. Nah, service juga sama ya macam-macam lah ya, ini semua sih banyakan inilah
marketing gimmick lah, kita juga tahu lah paperless kan semua orang juga bisa set kan. Nah, yang saya mau point out di sini shopping. Ini yang berkaitan dengan topik video kali ini. Yang pertama saya mau kasih lihat extended warranty protection dulu. Jadi, kalau saya beli barang, misalnya saya beli barang elektronik lah, saya paling gampang barang elektronik. Misalnya beli inilah, audio gitu ya. Saya beli pakai kartu kredit ini nih. Terus garansinya kan cuma setahun dari pabrik. Setahun 3 bulan rusak. Kalau kita kontak ke pabriknya, manufacturernya, kena biaya, kan? Nah, karena kita bayar pakai kredit ini, kita bisa file claim, diproses, nanti dia yang akan cover biayanya untuk selebih dari 1 tahun kalau ada perbaikan, jadi sampai 2 tahun ke depan, gitu loh. Itu yang extended warranty protection. Tapi, itu hanya berlaku untuk barang yang garansi maksimum 3 tahun. Karena certain item tuh mereka garansi bisa 5 tahun. I don't know apa yang bisa 5 tahun ya. Misalnya kulkas gitu, garansi 5 tahun, nah itu nggak berlaku. Jadi hanya barang yang maksimum garansinya 3 tahun. Yang kedua, purchase protection, ini yang saya gunakan. Jadi dia bilang, covers your new purchases for 120 days against damage, theft up to $500 per claim, maksimum $50.000 per account. Jadi, nah ini kita lanjut dulu ya. Ini shopping, nanti di belakang penjelasan mengenai ini. Lalu travel, sama, trip cancellation, baggage delay, rental collision waiver. Nah, ini pernah kejadian sama saya nih. Berapa tahun yang lalu saya rental car, bannya kempes, kena paku, saya ganti ban serep, saya drive lagi ke airport, minta ditukar. Kenapa saya minta tukar? Karena di Amerika kalau Anda beli mobil, ya ban pasti 4 lah ya. Maksudnya velgnya yang sama tuh 4 yang terpasang. Ban serep itu nggak pernah sama ukuran dengan ban aslinya. Selalu jauh lebih kecil, lebih tipis. Dan speednya tuh nggak boleh terlalu kenceng. Ada maksimumnya, kalau nggak salah 60 mile per hour atau 50, saya lupa. Nanti kita lihat. Nanti saya bikin video lah mengenai ban mobil lah. Jadi nggak aman kan? Makanya saya tukernya beres, nggak ada masalah, nggak ngomong apa-apa. Sebulan kemudian datang billing gitu loh, ditagih. Ini kita ganti ban mobilnya. Karena istilahnya saya yang rusakin, dia nggak mau tahu. Paku itu kan bukan maunya saya, kan bisa terjadi. Pokoknya kejadian pada saya setir gitu kan. Karena saya nggak beli namanya liability damage waiver atau asuransi pada saat rental car-nya, karena kita bisa klaim lewat kredit card, ngapain kita bayar uang lebih kan. Jadi fasilitas ini yang saya pakai, itu dibayar sama mereka. Terus trip delay reimbursement, jadi kalau ada delay itu kan lebih dari 12 hour, perlu overnight stay, kita ambil hotel segala macam, jadi cover sama kartu kredit ini, enak kan. Terus Lyft ini kayak Uber, kayak Gojek, Grab, kalau pesan mereka kali 5 poinnya. Oke. Nah, ada satu lagi, wellness. So, jadi sama, dia kerjasama dengan namanya Peloton nih, saya kasih lihat. Peloton ini adalah, ya ini, bike untuk ini ya, workout ya. Di sini lagi terkenal nih. Kayaknya di Indonesia belum ada sih. Harganya ya macam-macam, dari $1.000-an sampai sekian ribu gitu. Cuma, kok olahraga aja kudu mahal gini ya, padahal lari atau jalanannya cukup gratis sih. Anyway, saya cuma kasih lihat nih Peloton gitu loh. Ada ya, dia punya treadmill juga. Barangnya memang bagus. Terus ada TV-nya, ada guidance-nya, terus ada membership-nya. Makanya eksklusif lah inilah. Oke. Now, yang terjadi adalah gini. DJ ini saya beli kan, baru itu tuh beli karena barangnya kecil, yang buat Blonto barang paling segini tuh, kecil banget gitu kan. Waktu itu saya mau coba tes di belakang rumah. Karena saya sambil carry something else, dia slip dari tangan saya, jatuh, kena permukaan konkrit, cor-coran ya. Ya itu lihat jadinya tuh, gupil kiri, gupil kanan, terus ini juga sama, lalu ini ke gerus gitu, bodinya gupil, terus ini juga. Ini barang baru saya beli. Ini literally baru saya buka, mau dibawa ke belakang, mau tes outdoor, malah jatuh. Coba bayangin, kesel banget nggak? Saya nggak tahu fungsinya gimana, karena nih alat namanya gimbal, Anda tahu sendiri kan, muter sendiri, naik turun kiri kanan, mungkin juga mekaniknya rusak, karena jatuhnya lumayan kenceng gitu, permukaannya keras lagi kan. Kalau cuma kosmetik doang nggak apa-apa, karena saya nggak tahu nih masalahnya apa nih. So, akhirnya waktu itu saya pikir, waduh, daripada saya kirim ke DJI-nya dulu, udah mau jalan-jalan ke Hawaii lagi saya kan, mau liburan. Saya pakai dulu lah, kayaknya mungkin nggak apa-apa. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi untuk make sure, saya mau coba suruh DJI diagnostik gitu kan, jadi kirim. Oke. Apa yang saya lakukan? Setelah pulang, saya kontak ke mereka, saya chat online, yang biru ini saya, yang putih dia. Jadi dia bilang, kalau cuma cek functionality-nya ada yang rusak atau enggak, karena jatuh, dia bisa cek gratis. Tapi kalau ada part yang harus diganti, yang you think cause the scratches, jadi saya bilang ini ada masalah, ya bukan masalah kosmetik. Gedek nggak sih ngeliatnya baru beli, barang bener-bener baru, udah hancur begitu, kayak udah dipakai 10 tahun gitu kan. Dia bilang, we need to replace them for a fee, gitu loh. Oke.
So, long story short, for free itu bener-bener free. Jadi, ongkos kirimnya pun dia kasih gratis. Dia kasih label untuk saya shipping. Terus, dibawa ke California, karena DJI Service Center-nya itu ada di sana. Di cover semua sama dia. Jadi, kalau saya nggak minta ganti, cuma dicek dan fungsinya oke, ya udah, gratis gitu loh. Terus saya tanya, saya mau tahu gimana dong caranya ganti part replacement ya. Dia bilang dia ada professional loss assessment team yang akan konfirmasi setelah lihat itunya. Oh, ini diganti, dia akan kirim penawaran. Oke. Terus saya tanya lagi, kalau memang bisa kirim nggak? Cost ini sebenarnya sambungan sih pembicaranya. Pokoknya intinya dia bisa kirim gitu. Nah, di dalam box yang saya kirim, saya masukin surat ini. Jadi singkatnya ini, summary-nya adalah saya cerita sama dia masalahnya apa. Rusaknya saya nggak tahu secara function ada rusak apa enggak. Karena itu kan alat yang buat yang belum punya ya, atau belum tahu. Gimbal tuh naik turun kiri kanan tuh tergantung movementnya kita. Sangat aktif move. Jadi bisa aja karena jatuh ini ada yang nggak bener partnya kan. Mekanik semua soalnya kan. Jadi saya bilang, coba tolong dicek. Terus saya bilang di paragraf kedua, setelah diinspeksi dan semua oke misalnya, bisa nggak kirim penawaran untuk parts yang kosmetik itu? Saya bilang jangan kirim balik setelah inspection-nya itu lolos gitu. Karena apa? Tadi saya chat sama si A, terus saya continue chat sama si B kalau nggak salah. Yang terima ini kan orang lain, dia nggak tahu duduk perkaranya kan. Pas buat dia kan gini, colok, tes, diagnostik, pakai software, pakai blek. Oke, semua beres, bungkus kirim balik. Ya sama aja bohong. Tujuan saya kan cek dan ganti parts yang rusak kan, bukan rusak yang kosmetik yang fisiknya jelek gitu, rusak gitu loh. Terus saya bilang, saya juga nggak tahu apakah bisa diganti karena kan saya nggak ngerti kan. Terus dia bilang kalau itu bisa, tolong kasih tahu saya penawarannya, saya akan file claim ini terhadap pihak ketiga, which is si Chase ini. Jadi ini harus saya masuk ke dalam boxnya. Kalau nggak, panjang, kirim balik lagi. Pada saat kirim kedua mungkin saya harus bayar ongkos kirimnya, karena dia bilang baru ya dicek kemarin, kenapa perlu kirim lagi gitu kan. Jadi ya certain thing kita memang harus detail gitu loh. Kalau nggak ya meleset. Mungkin karena nature saya ya, kalau Anda lihat memang video saya kebanyakan detail karena I'm a consultant gitu loh. Saya nggak bisa kerja sama orang yang asal-asalan berantakan gitu. We will never get things done. Jadi saya mau semuanya tuh rinci detail gitu loh. Makanya most of my project itu oke lah, maksudnya bagus gitu loh. Oke? Nah, terus dia udah terima nih barangnya kan. Jadi dia cerita bahwa dia terima tanggal 17 jam 9, assess jam 3, langsung dikirim quote-nya cepat hari itu juga. Terus dia foto juga nih, bagian yang rusak nih, itu yang kita akan ganti. Oke? Nah, quote-nya datang kan. Terus dia bilang gini, dear customer, kita mohon maaf kalau ini nggak bisa di cover warranty. Saya ngerti kok memang itu kan tujuannya kan, minta diganti kan. Dia jelasin yang rusak ini, motornya sekian, armnya sekian, modulnya sekian. Here we go, service cost-nya 65, jadi total 101. Well, harga barangnya $500. Saya nggak rela bayar $100 untuk kosmetik. If I had to pay out of my pocket, saya nggak akan kerjain, saya minta kirim balik. Karena ini di cover sama credit card, oke, go ahead, kita ganti. Oke? And then, ini card benefitnya. Jadi saya harus file claim lewat website ini. Saya misalnya new claim, saya masukin detailnya, fotonya, bukti invoice pengirimannya, pembelian dan semuanya. Terus saya jelasin singkatnya di sini. Ini di bawah ada attachmentnya, nggak kelihatan semua. Saya upload semua quote-nya, fotonya. Saya bilang maximum claim amount 520,19 sesuai dengan harga saya beli. Karena kan dia nggak tahu nih kondisinya apa kan. Bisa aja nanti saya itu barang benar-benar hancur total. Si pihak DJI harus ganti total kan, ambil dalamnya atau dia ambil set baru atau refurbish, whatever the case might be gitu loh. Jadi maksimumnya itu 520. Saya nggak bisa minta $1.000 karena belinya 520,19. Makanya dia minta claim amount maksimumnya berapa. Oke? And then tanggal 23 kemarin statusnya paid. Dia akan kirim cek ke saya $100. So all I have to do sekarang udah sih, saya tinggal wire transfer ke si DJI-nya, duit dia terima, langsung dia kerjain. Nanti ceknya ini tiba ke tempat saya, udah saya tinggal kuangin, masuk kantong. I pay nothing. Oke? So that's the beauty in here. Makanya kenapa saya suka bilang customer is a king. Yang kayak begini-begini ini yang bikin orang jadi, well, nggak semua sih, ada banyak faktor. Again, saya selalu bilang, saya ini very comfortable tinggal di sini, enak karena yaitu banyak sekali kelebihan-kelebihan dan fasilitas-fasilitas yang diberikan karena memang sistemnya dirancang seperti itu. Oke, thank you my guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.